Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dari matkul hukum zakat dan wakaf akan menjelaskan tentang zakat dan muzaki. Saya sendiri yaitu Mayada Kursi Kumbang dan teman saya Lisa Puspita Anggraini. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Dan di dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan. Di sini ada beberapa ahli fikih yang mendefinisikan zakat seperti Abu Suja, Syahir Sabik, Yusuf Kardi, Didin Hafinuddin, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mana menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan memasuki landasan kewajiban zakat yang pastinya yaitu Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua yaitu sunnah, yang mana Nabi bersabda, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, dan tidaklah sempurna sholat seseorang yang tidak membayar zakat. Kemudian di sini ada jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu zakat fitri, zakat mal atau harta. Yang ketiga zakat penghasilan. Yang keempat zakat pertanian. Yang kelima zakat perniagaan. Yang keenam zakat hasil ternak. Yang pertama yaitu zakat fitri. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab atau halnya. Yang ketiga yaitu zakat penghasilan yang dibagi dari zakat mal tadi ya, itu dibagi menjadi 3, yang mana zakat pertanian, zakat perniagaan, dan hasil ternaknya. Yang selanjutnya adalah tujuan zakat. Tujuan zakat sendiri yaitu yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong, dan kebajikan, menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari pemilik harta, menjembatani jurang pemisah antara kaya dan miskin di antara masyarakat, mendidik masyarakat untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain padanya. Yang terakhir, sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadaan sosial. Yang berikutnya adalah pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan zakat pada awal Islam. Yang pertama itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk zakat pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat, yakni Umar ibnu Al-Khattab, ibnu Qais, Ubadah bin Samit, dan Mu'az ibnu Jabal sebagai amil zakat atau pengumpul zakat di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna meningkatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad ada 5 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian seperti gandum dan padi, dan buah-buahan, serta rikas atau barang temuan. Untuk periode kedua yaitu pada masa sahabat Nabi.
Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat Islam menolak untuk membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi. Yang kedua pada periode Umar ibnu Al-Khattab. Umar adalah salah satu sahabat Nabi. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar adalah menghapus zakat bagi golongan mu'alaf, enggan mengungut sebagian nausyr atau zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj atau sewa tanah, menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Kemudian sahabat terakhir Nabi yaitu Utsman bin Affan. Penggolongan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi dua macam, yakni zakat al-anwas az-zahirah, yaitu harta yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Yang kedua, zakat al-amwal al-batiniyah, atau harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan oleh masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self assessment. Kemudian periode keempat pada masa Ali bin Abi Thalib. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khulafah Ali bin Abi Thalib tidak berjalan stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Yang terakhir, zakat pada masa tabi'in. Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun, 41 sampai 127 Hijriah. Khalifah Umar bin Al-Aziz 717 Masehi adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat pada masanya. Sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat semakin beragam. Yang terakhir, pengertian tentang muzaki. Muzaki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat-syarat muzaki yaitu yang pertama harus Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat memiliki harta yang cukup dengan nisab, yang kelima memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul atau jatuh 1 tahun, yang keenam harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat, yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu 1 tahun. Yang terakhir memiliki harta secara sempurna. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Misalkan harta orang lain itu kayak hutang gitu, nggak boleh. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.